Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lagi, bermuajahah, bertatap muka, meskipun dalam keadaan virtual atau melalui virtual. Semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah dan bermanfaat baik untuk agama, bangsa, dan negara. Dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, terutama kalian, semoga cita-cita kalian, keinginan kalian dikabulkan atau lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang aku banggakan, kita lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu berbusana muslim dan muslimah, mencerminkan kepribadian dengan keindahan. Kemarin Al-Ahzab dan An-Nur, sekarang kita lanjutkan An-Nurnya. Sebelum kita lanjutkan, kita baca Ummul Quran, kita berdoa semoga langkah kita atau dalam menuntut ilmu kita semacam ini, meskipun dalam keadaan virtual, diberikan oleh Allah kemudahan dan nantinya ilmunya bermanfaat, tercapai juga keinginan dan cita-cita kita, terutama cita-cita kalian. Dan semoga yang paling utama, COVID atau ujian yang diberikan Allah kepada seluruh dunia, penjuru dunia, terutama negara Indonesia dan terutama keluarga kita, semoga terjaga dan COVID-nya segera berakhir. Kita memohon kepada Allah dengan Ummul Quran dan mungkin bisa ditambah dengan doa-doa yang lainnya. Kita awali ya doa tersebut. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai? Terima kasih. Kemarin kita membahas tentang Al-Ahzab dan An-Nur. Kemarin Pak Umam juga menyampaikan An-Nurnya kemarin belum sempurna. Jadi kita lanjutkan saat ini. Di kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Umam bahwasanya isinya An-Nur yang pertama yaitu menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tiganya adalah menutup aurat. Saya bacakan An-Nurnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi isinya itu kita diperintah oleh Allah untuk menjaga pandangan kita, terus memelihara kemaluan dan menutup aurat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, menjaga pandangan. Wa yahfadna furujahunna, memelihara kemaluan. Wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi tidak diperbolehkan menampakkan sesuatu yang di luar kriterianya yang boleh ditampakkan. Jadi ada sesuatu atau aurat yang biasanya nampak, yaitu ketika sholat wajah dan kedua telapak tangan. Jadi nanti siapa saja yang boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Perlu dijelaskan sedikit sama Pak Umam kriteria wajah. Kalau bisa digambarkan, misal ini sebuah wajah ya, anggap saja wajah. Wajah itu, kriteria wajah itu yang paling atas, yaitu mulai tumbuhnya rambut dan sampai dagu. Untuk sebelah kirinya telinga, tapi yang kecil, kanan dan kiri. Dan batas-batas inilah disebut wajah. Selain batas ini, itu tidak boleh ditampakkan ketika dalam ibadah yang membutuhkan menutup aurat. Saya ulang, yang atas ini adalah mulai tumbuhnya rambut, yang bawah adalah dagu,
Dan yang sebelah kanan atau samping kanan samping kiri itu telinga yang kecil. Jadi selain ini tidak boleh ditampakkan atau kelihatan ketika ibadah yang membutuhkan untuk menutup aurat, misalnya sholat sajalah yang kita bahas. Terus yang beredar di masyarakat atau yang sering mungkin kita lihatlah atau kita koreksi pada diri kita sendiri, apakah menutup aurat, kategori menutup wajah itu yang sudah betul-betul menutup wajah? Yang saya analisa, yang saya lihat itu biasanya ketika sholat mukenahnya atau rukuhnya yang atas ini kadang juga rambutnya kelihatan. Kalau sebelah kanan dan kiri insya Allah sudah bagus. Tapi yang bawah itu biasanya ditarik ke belakang. Jadi yang ditekankan Pak Umar ini, maaf ya, ini bukan tergolong wajah. Jadi kalau sholat jangan sampai mukenahnya itu ditarik ke belakang. Karena apa Pak? Ini bukan anggota wajah. Kalau kelihatan berarti tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena salah satu rukunnya ada yang dilanggar. Di sebelah sini jangan sampai kelihatan. Terus mukenahnya Pak, berarti ditarik ke depan. Kalau sampean lihat mukenahnya ibu sampean atau orang-orang tua di atas kalian, mbah lah, itu biasanya atau rukun yang lama, itu ada kaitannya yang di depan ini. Jadi tidak sampai mukenahnya itu sampai ketarik ke belakang. Tapi yang biasanya yang sering lah saya lihat mukenahnya itu ditarik ke belakang. Jadi aurat yang sebelah sini yang seharusnya tidak tampak itu malah kelihatan. Jadi Pak, kalau salah satunya rukunnya tidak terpenuhi, yakni terbuka auratnya, berarti tidak sah sholatnya Pak. Iya, tidak sah. Jadi hati-hati ketika sholat. Jadi mukenahnya betul-betul dirapikan yang bagus, jangan sampai nanti selain wajah dan kedua telapak tangan itu terlihat. Jadi perlu diperhatikan betul, auratnya dijaga, jangan sampai auratnya kelihatan ketika sholat. Dan kedua telapak tangan, hanya kedua telapak tangan. Mukenahnya juga, biasanya mukenah yang lama itu ada kaitannya juga. Ditaleni nang entah itu jari tengah atau jari manis dan lain sebagainya. Intinya mukenah itu tidak sampai melorot ke belakang. Karena apa Pak? Karena selain kedua telapak tangan ini nggak boleh kelihatan. Karena menutup aurat itu termasuk rukunnya sholat. Kalau salah satu rukunnya tidak terpenuhi, malah sholatnya tidak sah. Jadi menjaga aurat dan biasanya yang nampak wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Di sini ketika sholat Pak Umar menekankan yang hati-hati jangan sampai selain wajah dan kedua telapak tangan terbuka. Kita lanjutkan. Wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihin. Wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna aw abaihinna aw abai buulatihinna aw abnaihinna aw abai buulatihinna aw ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa. Di sini ada 12, Pak Umar kemarin menjelaskan ada 12 orang yang boleh melihat auratnya yang biasanya nampak. Jadi 12 orang 12 ini boleh melihat kedua telapak tangan dan wajah atau wajah dan kedua telapak tangan. Hanya orang 12 ini Pak, iya. Berarti orang 12 ini juga tidak boleh melihat aurat kita sepenuhnya, tidak diperbolehkan juga. Yang pertama, libu ulatihinna, ini adalah suami. Au abaihinna, orang tua.
Jadi orang tua, terus abaibu latihinna, mertua, orang tua suami mereka atau mertua. Abnaihinna, putra-putra mereka, putra-putra mereka. Au abaibu latihinna, putra suami mereka. Putra suami mereka itu berarti nek di daerah kita itu sebutannya adalah anak tiri. Ikhwanihinna, saudara laki-laki. Au bani ikhwanihinna, anak saudara laki-laki. Anak saudara laki-laki itu berarti keponakan dari saudara laki-laki, keponakannya mas atau keponakannya adik yang laki-laki. Au bani akhwatihinna, berarti keponakan dari saudara perempuan. Saudara perempuan. Ada keponakan dari saudara laki-laki sampean, ini keponakan dari saudara perempuan, mbak atau adik yang perempuan. Au nisaihinna, sesama perempuan muslim. Au ma malakat aimanuhunna, budak ya. Budak. Awit tabiina ghairi ulil irbati minar rijali. Di pembantu laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau sudah tidak memiliki keinginan. Awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa, anak kecil yang belum mengerti. Kalau di Jawa niku burung bening. Nek arek cilik wis ngerti. Kalau kita kriteria usia, insya Allah 5 tahun kalau anak sekarang itu sudah mengerti. Jadi jangan sampai menampakkan aurat kalian itu kepada anak kecil yang kategorinya sudah mengerti. Kalau anak kecil yang belum mengerti, melihat wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan itu diperbolehkan. Suami, abaihinna, orang tua. Au abaibu latihinna, mertua. Maksudnya gini, maaf ya, disampaikan saja meskipun nantinya, tapi yang pasti bukan termasuk kategori jorok, maaf ya. Misal, Pak, itu Pak orang tua saya sendiri, atau anak laki-laki saya sendiri, anak dari saudara saya sendiri, keponakan saya sendiri. Masa Pak nggak boleh melihat aurat saya? Dalam kategori seperti ini, mungkin sampean bayangkan sendirilah. Agama memang betul-betul luar biasa menjelaskan semacam ini. Pak, orang tua saya sendiri, saya maaf ya, mandi bersama Pak dengan orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri tetap gak boleh, meskipun itu orang tua kalian sendiri, orang tua kandung kalian sendiri, tetap tidak diperbolehkan oleh agama menampakkan aurat kalian. Yang laki-laki sama, misal maaf, dengan saudaranya sendiri atau dengan ibunya sendiri, meskipun ibu kandungnya, tetap tidak diperbolehkan oleh agama. Tetap meskipun ada hubungan darah, terus kandung juga, keponakan dari saudara kandung pun tetap gak diperbolehkan oleh agama. Jadi meskipun di sini juga dibahas awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa, anak kecil saja Pak, terus dengan anak SD lah misal, kelas 4, kelas 5 yang sudah mengerti, terus menampakkan aurat kepada mereka, jangan, tidak diperbolehkan. Allah sudah membahas yang kemarin-kemarin bahwasannya aurat itu adalah aib. Jadi sebegini luasnya, sebegini telitinya Islam ya mengatur sedemikian rupa kepada umatnya. Menampakkan auratnya itu juga diperinci, sapa wae sing oleh melihat wajah dan kedua telapak tangan kita. Hanya orang-orang semacam ini yang boleh. Selainnya Pak, ya jelas tidak diperbolehkan.
Nah, ini Pak Umam sering bilang bahwasanya hati-hati karena ada kalanya resiko atau sesuatu yang tidak kita inginkan itu timbul gara-gara kita sendiri, gara-gara tidak taat beragama atau kurang taat dalam menjalankan syariat agama Islam. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Jadi itu terusannya ayatnya, tidak boleh menampakkan auratnya dengan menghentakkan kakinya atau menampakkan perhiasannya ya, dalam kurung auratnya. Di sini juga betul-betul diperinci oleh agama Islam, yakni dalam surat An-Nur ayat 24, termasuk urutan ayat yang ke-31 surat yang ke-24. Ini sekilas tentang An-Nur. Di Pak Umam tetap berharap semoga nantinya kita bisa bertemu, bertatap muka, semoga lekas hilang COVID-nya, biar Pak Umam bisa menjelaskan lebih rinci, lebih real, dan kalian bisa tanya jawab. Mungkin sekilas ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya buat kita semuanya. Kurang lebihnya Pak Umam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.